Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 11 ayat 41 hingga 44 dengan tajuk ini, apa yang menakjubkan dengan kata Yesus dalam tanda ketujuh. Mari kita baca dari ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh kerana orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sambungan dari bahagian cerita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus dari mati. Dan sekarang dalam bahagian ini kita lihat Lazarus yang telah mati lebih dari 3 hari dan dibangkitkan. Yesus akan berdoa dan hanya selepas doanya, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apa yang Anda faham tentang doa Yesus dalam ayat 41 dan 42? Dan soalan kedua, apakah perkara yang menakjubkan yang Anda boleh lihat daripada tanda mukjizat ini? Okay, mari kita lihat soalan yang pertama. Apa yang Anda faham tentang doa Yesus dalam ayat 41 dan 42? Nah, dalam ayat 41, Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengarkan aku. Dalam doa ini, Yesus memanggil Allah Bapa. Nah, ini menunjukkan keintiman perhubungan antara Yesus dan Allah. Yaitu Yesus dan Allah memiliki suatu perhubungan yang istimewa. Dan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah. Dan kini, kita yang sudah percaya, kita boleh juga memanggil Allah Bapa. Allah Bapa. Kita boleh panggil Allah Bapa. Dan ini menandakan suatu perhubungan yang pribadi yang dapat kita nikmati bersama Allah Pencipta. Dan Allah Pencipta ini kita boleh panggil Allah Bapa. Nah, inilah perhubungan yang paling istimewa. Nah, seterusnya dalam ayat 42. Dalam doa Yesus di sini, Yesus bukannya berdoa minta Bapa membangkitkan Lazarus. Ya, bukannya berdoa minta Bapa membangkitkan Lazarus. Sebaliknya, Yesus mengucap syukur atas apa yang Bapa akan lakukan. Yaitu, Bapa sememangnya telah merencanakan kebangkitan Lazarus. Karena Yesus mengatakan, engkau selalu mendengarkan aku. Dalam ayat sebelumnya, ia juga berkata, engkau telah mendengarkan aku. Engkau telah mendengarkan aku. Dan sekarang dalam ayat ini, engkau selalu mendengarkan aku. Nah, Yesus sekadar melaksanakan apa yang telah Bapa rencanakan. Nah, ini bersesuaian dengan apa yang Yesus telah katakan sebelum ini dalam Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, ini menunjukkan kesatuan yang sempurna antara Bapa dan Anak, kesatuan yang sempurna. Nah, inilah perhubungan yang banyak kali diulas dalam Injil Yohanes. Kesatuan yang sempurna antara Bapa dan Yesus. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada orang ramai bahwa Yesus tidak akan mengerjakan sesuatu di luar kehendak Bapaknya. Nah, sekiranya Bapak merencanakan kebangkitan Lazarus dan Yesus membangkitkannya, nah ini menunjukkan kesetaraan, kemahakuasaan Bapa dan Yesus. Yesus setara dengan Bapa. Nah, dengan itu, Yesus mahu mereka lihat bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Bapa. Karena pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah kesaksiannya bahwa Yesus berasal dari Bapa, dan dengan itu menunjukkan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang terpuji. Soalan yang kedua, apakah perkara yang menakjubkan yang Anda boleh lihat daripada tanda mukjizat ini, ayat 43-44? Nah, Yesus boleh mengeluarkan katanya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Hanya melalui katanya sahaja. Yesus boleh menyembuhkan orang sakit. Tetapi, mukjizat membangkitkan Lazarus lain daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Macam mana lain? Yang Lazarus ini sudah mati. Orang mati tak boleh buat apa-apa. Sudah mati. Tapi Yesus dapat membangkitkan Lazarus dengan perkataannya sahaja. Yaitu perkataan Yesus berkesan atas orang yang mati. Wow, luar biasa kan? Nah, ada satu lagi perkara yang sangat menakjubkan. Kalau tentang membangkitkan orang mati, Yesus pernah melakukan beberapa mukjizat kebangkitan sebelum ini, seperti membangkitkan seorang anak muda di Nain, Lukas bab 7. Dan anak perempuan kepada ketua rumah ibadat dalam Matius bab 9. Tetapi yang lainnya di sini ialah Yesus dapat membangkitkan seorang yang telah mati selama 4 hari. Sudah 4 hari berlalu. Nah, ini sangat membuktikan kata-kata Yesus yang sangat berkuasa, dan Yesus berkuasa atas maut. Ini membuktikan Yesus ada kuasa kebangkitan dan hidup. The power of resurrection and life. Dan ini menggenapi apa yang Yesus katakan sebelum ini. Sebab sama seperti Bapa. Perhatikan di sini ya. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, sama seperti Bapa. Wow, Anak juga sama seperti Bapa. Dari ayat 5:21 ini, kita dapat lihat tanda menghidupkan orang mati menunjukkan kesetaraan kuasa Bapa dan Anak, dan langsung menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang datang dari Bapa. Sebab Anak menghidupkan. Barang siapa yang dikehendakinya sama seperti Bapa. Haleluya. Dan kuasa kebangkitan yang Yesus lakukan di sini penting. Karena ia menunjukkan bahwa dialah yang akan berkuasa membangkitkan semua orang pada hari penghakiman. Seperti yang telah dikatakan beberapa ayat selepas ayat 21 ini, dalam ayat 25 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Nah, lepas itu ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Itu suara Anak Allah.
Nah, lepas itu ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan ini memberi kita suatu harapan yang besar bahwa selepas kematian ada kebangkitan dan kehidupan. Yesus juga berkata dalam petikan yang sama dalam bab ini, bab 5 ya, dalam ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow. Nah, secara rohani, kita boleh menjalani kehidupan kebangkitan sekarang apabila kita percaya kepada Yesus. Yes, we can live out the resurrection life. Menjalani kehidupan kebangkitan sekarang. Apabila kita percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan kita disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Ya. Nah, inilah ayat dia dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematiannya juga adalah kuasa yang sedang bekerja dalam diri kita, yang memperbaharui hidup kita. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus berdoa bagi kita supaya kita dapat mengenal kuasa kebangkitannya yang bekerja dalam kita. Saya ulang sekali lagi ya. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematiannya juga adalah kuasa yang sedang bekerja dalam diri kita. Dan itulah kuasanya yang memperbaharui hidup kita. Lihat ayat ini dalam Efesus 1, 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa apa ini? Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Haleluya. Kita ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam diri kita. Dan melalui kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, kita dapat berubah. We can change. We can be transformed. Kita diperbaharui dan hidup dalam kemenangan. Ya, seperti mana Yesus bangkit, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis, kita juga yang disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, dapat mengalahkan kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Amin. Jadi ketahuilah, hidup baru yang Anda sudah miliki bersama Yesus. Dan jauhilah hidup lama yang berdosa. Yang sudah pun dikuburkan. Dikuburkan pada saat kamu terima Tuhan Yesus. Kamu dikuburkan dalam kematian bersama dengan Yesus. Dan kamu bangkit sebagai manusia ciptaan baru. Kelahiran baru dalam kerajaan Allah. Dan Allah menjadi Bapa yang kami dapat kenal secara pribadi. Inilah perhubungan yang paling istimewa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa yang termulia, yang tertinggi, yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu hari ini telah memberikan kami suatu pengharapan yang sangat besar, yaitu ada kebangkitan selepas kematian. Dan kebangkitan kepada hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Bukan kebangkitan kepada penghakiman, tetapi kebangkitan kepada hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Ya Bapa, firman-Mu memberikan suatu jaminan yang sangat pasti tentang keselamatan kami. Kami tidak perlu lagi takut menghadapi maut. Kami tidak perlu lagi takut menghadapi keadaan yang tak menentu. Sebab firman-Mu juga ada mengatakan,
Hidup kami sekarang adalah untuk Kristus, dan mati itu berarti keuntungan. Haleluya. Ya Bapak, ajarlah kami untuk hidup untuk Kristus. Ya, hidup untuk Kristus sebagai manusia ciptaan baru yang telah mematikan tubuh dosa dan bangkit bersama Yesus kepada hidup yang baru, yang lahir baru dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya Bapak, tolong kami untuk dapat melihat kemuliaan anugerah hidup baru ini dan bersyukur, dan menjadi orang percaya yang lebih sungguh-sungguh. Itulah yang terbaik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.